Jadi Tuan Takur meminta Salwa tampil pertama. Salwa sudah di makeover, bajunya sudah bagus, kemudian ditambah detail oleh Karen Delano. Ya. Tampak lebih panggung lagi Lebih ya. panggung. Ya itu ya tepatnya. Itu memang sasarannya. Oke, Salwa happy Ya. dengan tampilan barunya? Happy. Alhamdulillah. 1 juta tadi saya sudah berikan ya? Iya. Mohon maaf boleh saya pegang dulu? Terima kasih. Jadi Salwa ini dari Garut. Iya. Datang bareng siapa? Bareng Bapak. Mana bapaknya Itu tadi? di sana. Tuh. Bapak itu? Iya. Bapak Ya. sehat? Alhamdulillah. Bapak asli Garut? Ya hasilnya. Di mana Garut nak? Dari Padarek, Bayongbong. Bayongbong Garut, iya. Ibu nggak ikut? Ibu udah gak ada. Meninggal dunia. Iya. Kapan? Waktu 2022. Baru dong. Iya, waktu aku masih sekolah. Kamu sekolah SMA selesai? Selesai. Oke, SMA selesai. Ketika sudah selesai SMA, Enggak, masih sekolah. kelas? Kelas 3 terakhir. Aduh, mana mau ujian ya? Iya, jadi waktu graduasi itu kayak gak bermakna gitu. Kenapa ibu? Manggilnya Pak Mama, Ma, Ibu? Mama, Mama. Kenapa Mama? sakit. Sakitnya? Sakitnya awalnya lambung, terus naik ke serangan jantung gitu. Serang jantung? Iya, Sempat dirawat di rumah sakit? sempet 2 hari. Setelah 2 hari langsung meninggal. Ketika Mama meninggal kamu lagi ada di mana? Aku lagi sekolah Terus dapat kabar itu gimana? dari saudara aku. Oke, pulang Mama meninggal di rumah sakit? Atau sudah di rumah? Waktu pulang, ini ambulan mama, ini mobil aku dari sekolah. Aduh. Dan ada juga bersama kita di sini. Ini dari 2022 ketika Salwa kelas 3 SMA, ibu Iya. meninggal. Dikasih tahu di sekolah ketika pulang berbarengan dengan ambulan ibu dari rumah sakit. Iya, Ibu itu seperti apa orangnya? ibu itu baik, baik banget. Terus dia itu sayang banget apa yang aku mau diusahain gitu. Mm-mm. Apanya yang kamu bisa teringat-ingat sampai sekarang? Masakannya, tegurannya, Ke ini aja main barengnya, suka main bareng sama mama. ini Iya, masih muda. Kamu berapa bersaudara? 3, Kamu nomor nomor 3. bungsu Iya, atau deket biasanya sama mama ya? Usia berapa mama? 50-an. Masih muda. Ini bareng kamu. Iya, Aduh, ini tuh seminggu sebelum mama meninggal fotonya. masih seger banget loh. Iya, Ya Allah. Kita tidak tahu usia ya. Dan Anda boleh bergabung bersama kami di sini. Ini adalah hari pertama Denada bekerja kembali bersama kami di Dangdut Mania Dadakan. Pertemuan kita terakhir dengan Denada, saat itu kita sedang syuting Dangdut Mania Dadakan. Hari ini kan live kita. Tapi pernah juga kita syutingnya tapping buat tayang malamnya. Masih teringat kita, Denada? Kita lagi syuting di sini, Denada duduk di tempat yang sama. Saat itu ada seorang peserta yang bercerita tentang mamanya yang sakit. Denada akhirnya bercerita terus ngomong, minta doanya mama saya juga sakit baru masuk rumah sakit. Ibu Emilia Contessa, senior kita semuanya. Syuting selesai jam 6, maghrib. Kita turun, di situ dapat kabar. Ketika jam 5 tuh sebetulnya dapat kabarnya gimana awalnya? Jadi waktu 1 jam sebelum mama itu nggak ada, waktu kita di sini pas lagi break, tiba-tiba masuk telepon ke aku dari mama. Aku udah tahu kalau misalnya itu mama tuh sakit gitu. Cuma aku
Aku gak ada firasat apapun pada saat mama telepon juga aku pikir keluarga yang telepon atau apa. Karena emang seharian yang update aku tuh dari keluarga kebanyakan. Oke. Ternyata pada saat aku angkat, aku gak bisa dengar situasinya. Di sini. Di situ aku angkat teleponnya, aku gak bisa dengar karena situasi di sini kan kita juga kan lagi break. Berarti kan banyak suara apa segala macam, aku gak bisa dengar. Aku cuma bilang, halo, halo, mama atau siapa nih mama, halo, halo, aku gitu terus. Aku dengar suara tuh kayak cuma suara nafas aja sama gak jelas. Omongannya tuh gak jelas, A. Aku terus halo, 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 sementara kita di sini udah 10, 9, udah Harus syuting lagi. harus syuting lagi. Jadi aku bilang halo, halo, halo. Langsung dari sebelah sana karena aku halo, halo, halo mungkin ditutup sama dia habis itu masuk WhatsApp. WhatsApp-nya yang ngetik kebetulan dari keluarga. Dia cuma bilang itu tadi mama mbak katanya. Mama sesek gak bisa ngomong katanya. Aduh. Di kondisi tak bisa bernafas, mulai sesak. Mama masih memaksakan untuk menelpon anak tercintanya. Anak perempuan satu-satunya, betul? Kamu juga anak perempuan satu-satunya? Iya. Aduh, betapa sayang beliau. Saling menguatkan, saling menenangkan. Dari situ terus akhirnya kamu dan ada mengumumkan bahwa mama sakit, rumah sakit. Setelah terima telepon itu. Setelah terima telepon itu orang rumah cuma bilang. Mama minta didoain, dia bilang gitu. Ketika syuting selesai, akhirnya menerima kabar kalau mama tiada. Ketika turun panggung ini, Begitu kita selesai, saudaraku udah nunggu di situ. Dia udah tahu beritanya. Begitu aku turun, dia langsung cuma peluk aku. Dia peluk aku, terus dia bisikin aku, Mbak, maaf mama gak ada umur. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karen Darano menjadi saksi juga ya. Saat itu kita pun ikut terkejut ya. Iya, Karena sejam sebelumnya kita dikabarin bahwa beliau sakit. Bahkan Karen Darano ngajak saya, Van kita bikin video yuk. iya betul, Buat penyemangat Ibu Betul. Emilia Contessa. betul. Terus karena hektik kita nggak jadi bikin video. Iya. Akhirnya malam itu juga pulang ke Banyuwangi. Malam itu juga pulang ke Banyuwangi. Alhamdulillah masih ada pesawat Jakarta-Surabaya. Jadi aku ambil pesawat Jakarta-Surabaya. Itu juga bukan aku yang nyariin, itu teman-teman semua yang nyariin. Timnya Delano waktu yang nyariin. Timnya Mama Is yang nyariin, tim semua DMD yang nyariin. Semua bantuin aku karena aku benar-benar udah gak bisa mikir. Cuma pikiran aku cuma aku pengen cepet-cepet ngeliat ibuku. Sampai Surabaya ke Banyuwangi pakai darat. Pakai darat. Itu nyetir sendiri betul. Jadi perjalanan Surabaya-Banyuwangi itu kan sekitar 6-7 jam dengan adanya tol baru. Pada saat itu ingat gak suasana tuh lagi Imlek. Jadi kita sulit Iya. banget untuk bisa nemuin kendaraan sewa. Akhirnya dapet lah setelah telepon sekian banyak orang dapet. Aku udah pesen sama bapak yang nyetir, Pak ini kan udah malam banget. Aku bilang Sama drivernya. sama drivernya, Bapak kalau Bapak nanti ngantuk Bapak bilang sama saya ya. Saya tuh biasa kok nyetir jarak jauh, saya bilang gitu. Jadi jangan khawatir, jangan gak enak karena saya lagi kedukaan. Saya kepengen ngelihat ibu saya cepet-cepet, saya bilang gitu. Terus dia bilang, iya mbak insya Allah gitu, bisa-bisa. Ternyata setengah perjalanan aku kan gak tidur, Dia nyetir mobilnya tuh udah miring, jadi kayak emang udah tidur, dia sambil nyetir tidur. Ya Allah bahaya banget. Karena dia ngantuk, saya nggak bisa disalahin juga manusia. Untungnya aku juga dalam keadaan nggak tidur, jadi aku bilang sama dia, Pak mendingan berhenti ganti saya. Jadi Akhirnya setengah- dia ada aku yang- nyetir sampai ke Banyuwangi itu nyampe jam 5:30 pagi, alhamdulillah. Mama masih Masih, Mama udah di rumah, keadaannya udah di rumah, tapi belum dimandiin, masih nungguin aku juga. 5:30 pagi aku udah turun dari mobil, aku nggak parkir, aku cuma langsung turun dari mobil, aku lari ke dalam pengen pengen lihat Mama. Tapi aku lihat Mama Masya Allah,
Putih, bersih, cantik, senyum. Ya Kayak Allah. orang lagi tidur Ya Allah. gitu. Jadi Terus ya selama aku dari pertama lihat mama sampai 2 jam 3 jam setelahnya aku nggak beranjak dari sampingnya mama. Aku ngobrol, aku ajak dia untuk menikmati detik-detik dan menit-menit terakhir aku bisa liatin dan sayang-sayangin ibu aku. Aku cerita apapun sama beliau. Aku bilang sama beliau apa yang menjadi cerita-cerita di hidup aku yang mungkin aku selama ini belum pernah cerita sama beliau. Aku doakan, aku tenangkan karena seseorang yang paham banget ilmu agamanya cukup jauh di atas aku. Beliau memberikan ilmu kepada aku, katanya bahwa tenangkan ibumu karena beliau itu lagi sedang berada di dalam satu alam yang beliau sendiri masih baru perpindahan. Ya, jadi aku tenang-tenangin mama, aku bilang mama tenang ya, mama jangan takut, aku bilang Dena ada di sini, aku bilang gitu. Ya, karena sepengetahuan saya ketika kita dicabut nyawa kita, indera terakhir yang dicabut ada pendengaran. Jadi setelah tidak bisa melihat, tidak bisa bernapas, Beliau tidak masih- berkata-kata. Betul. Pendengaran itu ada indera yang terakhir. Makanya Insya Allah beliau masih bisa mendengar apa yang saya sampaikan, apa yang aku omongin. Jadi aduh, sumber keberkahannya amin. Alhamdulillah masih sempat mandiin mama. alhamdulillah. Alhamdulillah masih sempat ikut proses mengkafani. Mengantarkan walaupun gak ikut ke pemakaman. Tapi begitu selesai pemakaman terus aku datang ziarah. Aduh, ini dia nada kecil dan mama. Harapan mama begitu jelas. Berharap bayi kecil mungil ini menjadi wanita yang kuat dan tangguh. Dan kita bisa melihat sosok Denada sedewasa ini mendampingi anak tercinta Aisyah dengan harapan sama, dengan doa yang sama. Salwa, Ya, apa yang belum kamu lakukan bersama dan mama kamu? mama pengen lihat aku sukses. Terus dulu kan waktu nonton kayak audisi kayak gini, Oh, kamu pernah beberapa kali ikut audisi? enggak nonton gitu kan masih Nonton. kecil ya. Terus kata mama, kamu harus bisa ada di sana. Nanti mama dukung kamu. Ini pertama kali kamu tampil di TV, Ya, tapi mama sudah tiada. Ya, kehilangan orang yang kita cintai. Tak pernah tahu kapan datangnya. Tapi di sisi lain kita harus yakin bahwa siapapun bernyawa akan ada akhirnya. Mama sudah tidak sakit. Mama sudah Allah jaga. Sudah bahagia. Tinggal kita menjalani hidup di dunia, akan ada pertemuan di sana. Kamu bersyukur masih ada Bapak, betul deh? bersyukur. Sampaikan sesuatu kepada Bapak kamu. Bapak, maaf kalau saya belum bisa jadi anak yang baik buat Bapak. Belum bisa jadi anak yang berbakti kepada Bapak. Bapak, boleh menghampiri. Jadi kamu sekarang tinggal di mana? Aku kerja jadi aku tinggalnya di Bandung, Bapak? di Garut. Ya udah. Kenapa kamu tidak di Garut juga jaga Bapak? Karena kan kalau di Garut nyari kerja tuh susah. Oke. Jadi ya udah. Ya udah. Bapak walaupun jauh di Garut, kamu di Bandung, tapi tetap pasti Bapak mendoakan kamu terus.
Kamu juga doain Bapak terus ya. Sumber keberkahan kamu hanya beliau satu-satunya. Iya. Sini Bapak. Maafkan Bapak ya. Bapak nggak bisa menjebak kamu ya. Nggak bisa. Nggak bisa membahagiakan kamu ya. Seperti anak-anak yang lain bisa bahagia dengan ibu kamu. Maafkan Bapak ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Bapak sudah semaksimal mungkin membesarkan Salwa. Alhamdulillah. Salwa bahagiakan Bapak ya. Ya. Insya Allah. Pak doakan, Salwa sekarang akan berjuang. Jadi kamu sini untuk apa? Untuk merenovasi rumah. Emang kenapa